Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kamu miskin maka nikahlah, rezekimu akan bertambah. Nikah dia. 1 bulan kemudian dia balik, ya Rasulullah, nggak nambah, saya nambah beban malah katanya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu nikah lagi. Nikah yang kedua. Kalau nggak percaya cari riwayatnya ada. Nikah dia yang kedua. Kemudian berapa bulan kemudian datang lagi, ya Rasulullah, belum tambah rezeki ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan nikah lagi sampai dia punya istri 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub lana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap nikmat yang masih kita nikmati, yang insyaallah masih Allah berikan kepada kita, menambahkan kesyukuran dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika umur kita bertambah, kita semakin menua, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cepat ataupun lambat kita pasti akan kembali kepada Allah. Tentunya kita menginginkan ketika kita kembali kepada Allah, kita song-song dengan husnul khatimah. Kita berdoa dengan meningkatkan amal ibadah dan kesolehan kita dari waktu ke waktu. Salawat dan salam kita selalu sajikan ke pangkuan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada subuh ini saya ingin memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki dan juga membatasi rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini ada 3 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, tambah rezeki, berkurangnya rezeki itu urusan Allah. Jadi Allah lah yang menakdirkan kepada kita berapa aset yang kita miliki, berapa income yang akan kita dapat, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang membatasi terhadap pendapatan itu. Yang kedua, Allah juga mengingatkan di sini bahwa rezeki itu milik Allah. Allah yang menambahkan rezeki, Allah yang menamakan dirinya Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Maka di sini kemudian kita meminta penambahan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah katakan di sini wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ada orang yang dia mengejar kebahagiaan di dunia, pentambahan rezeki, mencari kesenangan. Tapi Allah ingatkan bahwa kesenangan yang kita dapatkan di dunia itu tidak lebih besar dibandingkan nikmat di akhirat. Artinya apa? Kalau kita ingin cari kesenangan di dunia, jangan pernah mengorbankan masa depan kita pasca kematian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat yang kedua yang ingin saya sampaikan pada subuh ini, ternyata ketika bicara masalah rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Allah telah menjamin rezeki itu. Jadi rezeki saya, rezeki Bapak, rezeki para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI itu semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah dengan rezeki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 6 telah menjamin
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tiadalah sesuatu apapun dari makhluk yang bergerak di atas dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rizkinya, dan Allah mengetahui tempat kediamannya dan di mana ia simpan. Semuanya itu telah tersurat dalam Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang penting yang harus kita pahami bahwa rezeki itu sudah dijamin. Nah, sekarang pembahasan kita adalah bagaimana menghadirkan rezeki itu. Atau pertanyaannya sederhana, apakah rezeki itu kita cari atau rezeki itu datang sendiri? Karena Allah sudah jamin nih, rezeki milik Allah, Allah pemberi rezeki. Ya, Allah jamin rezeki kita semua, siapapun yang melata di atas dunia ini. Janin saja, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru dia jadi janin, rezekinya sudah ada. Baik kan? Dia belum bisa bergerak, masih di dalam janin, tapi ibu yang makan. Bagaimana kemudian makanan itu disaring sehingga kemudian si janin memilih makanan yang terbaik dari nutrisi ibunya, tapi ibunya tidak menjadi korban. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezeki janin, walaupun dia belum wujud lahir ke atas dunia, tapi rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas dalam waktu yang singkat. Apa ini maksud dengan rezeki? Saya kutip apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi dalam Qatrul Al-Ghais fi Syarh Masail Abi Lais. Ini definisi rezeki. Ar-rizqu la yakhtassu bi ma'kul wa masyrub, bal kullu ma intafa'a bihi al-hayawan min ma'kul wa masyrub wa malbus wa ghairiha wa min a'dhami rizqi taufiq lit-ta'ah. Di sini dijelaskan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rezeki itu tidak terbatas pada makanan dan minuman. Jadi bukan hanya pada apa yang kita makan, apa yang kita minum, ataupun apa yang kita pakai. Rezeki itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi hayawan. Segala sesuatu yang bergerak termasuk manusia itu masuk dalam kategori hayawanun natik, yaitu hewan yang punya akal pikiran. Jadi semua yang bergerak dia pasti mendapatkan rezeki. Dan rezeki itu bisa yang sifatnya makanan, minuman, ataupun bukan yang sifatnya makanan, minuman. Mungkin kalau bahasa sekarang tangible, intangible, sesuatu yang bisa dipegang, yang bisa dihitung, ada sesuatu yang tidak bisa dihitung. Di sini kemudian dikatakan wa min a'dhamir rizqi at-taufiq lit-ta'ah. Rezeki yang paling utama itu adalah rezeki ketaatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan kita datang ke masjid pada hari ini? Kalau kita bilang ada yang lebih sehat dibandingkan kita, masih lebih banyak. Yang lebih banyak kendaraannya lebih bagus, masih lebih banyak. Tapi yang bisa menggerakkan kita kemudian datang menuju sholat subuh berjamaah di masjid, itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu rezeki yang paling tinggi kedudukannya, kata Imam An-Nawawi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rezeki itu dibagi kepada dua. Ada yang namanya zahir, ada yang namanya batin. Yang zahir itu al-aqwat wal at'imah. Bisa jadi dia dalam bentuk rezeki, ada diberikan kekuatan, diberikan waktu, kemudian diberikan makanan. Yang kedua sifatnya yang batin, sesuatu yang sifatnya rahasia. Salah satunya adalah al-israr, ketenangan. Ada orang Pak beli tempat tidurnya king koil misalnya, harganya mahal supaya enak tidurnya. Enggak tidur-tidur juga di malam, harus minum obat penenang baru bisa tidur. Kita yang hadir di sini enggak perlu king koil, dengar ceramah langsung tidur. Lagi dengar ceramah enak kali kita tidur, apalagi besok hari Jumat. Pas khatib naik khutbah Jumat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulailah kita tidur. Nah, dan itu nikmat kali tidurnya, berkualitas. Pas khatib mengatakan barakallahu li walakum, kita bangun. Itu habis itu segar Pak. Itu hebatnya kita. Jadi tidur kita nggak perlu mahal Pak. Lagi dengar ceramah langsung tidur kita. Habis itu bangun segar. Ada orang tidur di hotel mewah, itu kan, spring bednya masya Allah mahalnya, tapi tidur di atas itu enggak nyenyak tidurnya.
bolak-balik ingat tidur, telepon doktor, kasih obat tidur. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, ternyata membeli kenyamanan, ketenangan dan nikmat tidur itu terlalu mahal. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, sedikit lagi. Lalu kemudian minggu yang lalu saya mendapatkan dialog. Saya baca sebuah dialog antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan begini, wahai Imam Malik, ini dialognya saya ubah sedikit lah, nggak runtut sebagaimana ada dalam kitab. Imam Syafi'i mengatakan, ya wahai Imam Malik, rezeki itu nggak mungkin didapat kecuali dengan usaha. Lalu kemudian Imam Malik mengatakan, tidak, rezeki itu juga bisa dapat tanpa perlu kepada usaha. Maka kemudian setelah pengajian di mana Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, beliau keluar, pulang ke rumah. Dalam perjalanan dia bertemu dengan sebuah kebun yang sedang panen anggur. Maka kemudian Imam Syafi'i meminta ke pemilik kebun membantu pemilik kebun untuk memanen buah anggur. Setelah kemudian selesai kerja, pemilik kebun ini memberikan ujroh, memberikan jasa atas usaha yang dilakukan oleh Imam Syafi'i membantu pemilik kebun. Diberikanlah 1 bakul anggur. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengatakan, benar tesis dia bahwa bekerja bisa mendatangkan rezeki. Kalau tidak bekerja, tidak mendatangkan rezeki. Kalau aku tidak datang ke kebun ini, lalu aku memetik anggur, aku tidak mungkin mendapatkan rezeki. Benar tesisnya. Diambil itu, langsung nggak jadi pulang ke rumah, dia balik ketemu sama Imam Malik. Dia ingin mengatakan, ini benar loh. Lalu ketemulah sama Imam Malik. Beliau mengatakan, wahai Imam Malik, wahai guruku, tadi aku keluar, aku bekerja di kebun anggur, lalu aku diberikan upah karena usaha yang telah aku lakukan. Inilah anggur. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengatakan, dari anggur ini sebahagiannya ku berikan kepadamu. Lalu Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, tadi saya sedang mengajar, berdoa kepada Allah. Ini suasananya sangat panas ya Allah. Andaikan ada buah anggur yang aku diberikan, maka aku sangat bersyukur kepadamu. Dan hari ini aku tanpa keluar dari majelis ilmu, anggur itu datang lewat dirimu. Jadi dua-dua tesisnya benar. Ada yang diusaha, ada yang kemudian didatangkan tanpa usaha. Lalu apa yang terjadi? Mereka dua-duanya tersenyum. Ini menariknya para imam. Beda pandangan, sama-sama bahagia. Kita beda pandangan, ributlah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian saya tergerak untuk kemudian mencari ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang rezeki. Saya simpulkan ada 4 ya. Kalau saya bahas ayat-ayat itu ada 9, saya simpulkan 4 saja untuk mudah kita ingat bahwa rezeki itu bisa datang dengan cara 4 klaster atau dengan cara 4 kriteria. Yang pertama, rezeki itu bisa datang karena ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah itu bisa menambah rezeki kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mencari rezeki hari ini, ya, apakah itu harta, apakah itu aset, ataupun kemudian penambahan gaji, jabatan dan seterusnya, juga ketenangan, jangan berhenti pada 1 pintu, buka 4 pintu. Pintu yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tambah takwa, Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Tak ngerti kita, Allah punya caranya mendatangkan rezeki. Apa syaratnya? Tambah takwa, tambah dekat dengan Allah, tinggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat yang membuktikan bahwa ketaatan itu akan menambahkan rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur, nambah aset, nambah sujud, nambah jabatan, nambah sujud, nambah titel, nambah sujud, maka Allah tambah itu rezeki. Nanti satu lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ada 2 nanti, yaitu sholat.
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan anak istrimu untuk sholat dan bersabarlah, kami tidak minta rezeki, kami yang memberikan rezeki. Apa dia? Sholat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin bertambah rezeki, pastikan kita dan keluarga kita, anak-anak yang ada hubungan dengan kita, jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat itu akan mendatangkan rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki karena keluarga, Pak, istri dan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Pintu pernikahan itu mendatangkan rezeki. Di sini Allah katakan, kawinkanlah orang-orang laki-laki dan perempuan di kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hambamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan. Jadi pintu pernikahan itu adalah pintu rezeki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah memberikan khutbah nikah. Habis saya kasih khutbah nikah, itu KUA protes sama saya. Apa yang saya ceritakan? Satu hari Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat. Dia mengeluhkan tentang rezekinya. Ya Rasulullah, income-ku nggak pernah bertambah, saya miskin ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kalau kamu miskin maka nikahlah, rezekimu akan bertambah. Nikah dia. 1 bulan kemudian dia balik, ya Rasulullah, nggak nambah, saya nambah beban malah katanya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu nikah lagi. Nikah yang kedua. Kalau nggak percaya cari riwayatnya, ada, Pak. Nikah dia yang kedua. Kemudian berapa bulan kemudian datang lagi, ya Rasulullah, belum tambah rezeki ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan nikah lagi, sampai dia punya istri 4. Qadarullah, istri yang keempat ini dia punya keahlian, yaitu menjahit baju. Apa yang terjadi? Istri yang keempat ini mengajarkan 3 lagi untuk punya kemampuan menjahit baju. Maka suaminya menjadi bos. Bos apa? Bos tekstil lah gitu ya. Dia punya perusahaan penjahitan baju. Nah, dia jadi bosnya. Istrinya yang 4 adalah karyawannya. Generate income-nya mulai tambah. Bulan depan dia datang, ya Rasulullah, aku sudah kaya hari ini. Artinya nikah nambah rezeki. Nanti di akhir saya tutup masalah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, rezeki karena anak. Ini yang saya katakan. Jadi rezeki itu bisa bertambah karena istri. Nanti ditanya, apakah karena bertambah istri bertambah rezeki? Boleh jadi. Bagaimana dengan anak? Seperti itu juga. Allah jamin, wala taqtul auladakum khasyatal imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang menanggung rezeki mereka. Jadi boleh jadi rezeki kita bertambah bukan kehebatan kita, bukan ilmu kita, bukan skill kita, bukan karena hebatnya manajemen kita. Enggak, Pak. Anak kita yang sedang sekolah di sana, dia doa, Pak. Ya Allah, besok bayar SPP. Ayahku belum tentu ada uang. Ya Allah, berikan rezeki untuk ayahku. Doa anak kita karena dia sedang sekolah, Allah datangkan rezeki kepada kita. Maka kalau orang Aceh bilang banyak anak banyak rezeki, ini mana lagi pemerintah. Banyak anak banyak rezeki. Karena setiap anak itu membawa rezeki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu karena keluarga. Ada beberapa ayat dan hadis lain untuk membuktikan hal itu. Kita lanjutkan yang ketiga. Semuanya ada 4. Rezeki itu karena berbagi, Pak. Bertambahnya rezeki, maka kita harus berani untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya. Jadi ketika kita bertambah rezeki, marilah kita berbagi. Apakah namanya infak? Apakah namanya sedekah? Apakah namanya wakaf? Apakah namanya pinjaman kebaikan? Pinjaman kebaikan apa? Kita kasih pinjaman, kita tidak pernah mengharapkan balasan kecuali sebatas pinjaman yang kita berikan.
Saya kasih 1 juta, kembalikan 1 juta. Dia gunakan untuk apapun, tapi tetap mengembalikan pinjaman dari pokok yang telah kita berikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pintu rezeki kita bertambah. Itu banyak sekali video-video yang menceritakan tentang ini, Pak. Ada kadang-kadang ada beberapa film yang dibuat untuk menginspirasi. Ada seorang anak waktu kecilnya saya melihat, tapi ya di TikTok ataupun di YouTube, itu dia ketika masih kecil, ibunya sakit, lalu kemudian dia minta obat, ternyata dia nggak punya uang, dia datang ke apotek, lalu bapak yang punya apotek ini karena sayang kepada anak ini diberikan obat. Lalu kemudian si anak ini sangat berterima kasih terhadap apa yang diberikan oleh pemilik apotek, lalu dia berniat, satu hari nanti saya akan membalas pemilik apotek ini, sekarang saya tidak punya uang. Sampai kemudian dia rawat ibunya meninggal, anak ini terus tumbuh membesar, ternyata dia menjadi seorang dokter spesialis. Satu hari pemilik apotek itu datang dalam keadaan sakit, dan sakitnya harus dilakukan operasi. Lalu ketika setelah selesai dioperasi, maka ketika diberikan bil operasinya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pemilik apotek dan anaknya terkejut, dia tidak sanggup untuk membayar. Keesokan harinya ketika dia bangun kembali ingin melunasinya, ternyata bil yang diberikan kepada dia sudah lunas. Dia terharu, siapa yang membayarnya? Ternyata ini anak kecil yang dulu pernah ditolong olehnya, diberikan obat untuk ibunya. Dia tidak bisa melupakan kebaikan dari orang tersebut, dibalas satu hari nanti. Beginilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kehebatan dalam berbagi. Bagi saja, tolong saja karena Allah punya cara untuk mendatangkan itu kepada kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu karena usaha. Ada ayatnya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaisa lil insan illa ma sa'a, bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak dapat balasan apapun kecuali sesuai dengan apa yang ia usahakan. Ini yang kemudian diungkapkan oleh Imam Syafi'i, berusaha dapat imbalan. Seberapa banyak usaha, sebesar itulah imbalan yang kita dapat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah lagu, saya sudah pernah cerita, ini lagu orang-orang tua kita dulu, kita yang tua-tuanya, Pak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, merayap, itu usaha. Dia merayap aja diam-diam, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cicak makanannya nyamuk punya sayap, cicak tidak punya sayap. Tidak adil dong Allah. Tapi dia berusaha saja keluar rumah terus bekerja. Itu yang disebut dengan tawakalnya burung dalam hadis Rasulullah. Dia keluar dari sarang ketika waktu pagi hari dalam paruhnya kosong, dia pulang sore hari paruhnya sudah penuh. Artinya keluar dari rumah usaha, jangan pernah mentok. Aduh, nggak mungkin lagi nih, gitu. Nggak mungkin lagi kami dapat rezeki. Kenapa? Usaha apapun, selama itu halal, keluar dari rumah, Allah punya cara datangkan rezeki. Cicak saja merayapnya diam-diam. Coba kalau nggak diam-diam dia merayap, heboh dia merayap, lebih banyak rezekinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah inilah pintu-pintu rezeki. Maka jangan pernah berhenti pada satu pintu. Kita kadang-kadang berhenti pada satu pintu. Usaha saja nih. Ini saja strategi kita. Kita tidak pernah mengetuk pintu langit, tidak pernah menambah ketaatan, tidak pernah merawat kebahagiaan dalam rumah tangga. Akhirnya punya harta banyak, pulang ke rumah ribut sama anak sama istri. Nah, ini yang kemudian saya akan bahas pada minggu depan. Yang pertama, apa yang akan kita bahas minggu depan? Kok kemudian kami yang taat-taat ini rezekinya nggak tambah-tambah, orang yang nggak pernah ke masjid itu lebih kaya dibandingkan kami, apa salah kami? Nah, gitu, itu insya Allah minggu depan kita bahas. Yang kedua, bukti hari ini Bapak Ibu yang muliakan Allah, perceraian tertinggi itu yang terjadi di Aceh itu salah satu penyebabnya karena faktor ekonomi. Berarti nikah nambah masalah, punya anak nambah masalah. Maka ada kejadian kemarin viral videonya Pak, kejadian tapi bukan di Aceh, di Jawa. Seorang ayah memberikan racun kepada semua anaknya di malam hari dan juga kepada istrinya. Lalu setelah mati anak istrinya, dia juga minum racun. Kenapa? Terlalu berat hidup, ekonomi yang sangat membebankan. Saya takut dengan masa depan anak-anak saya, maka mari kita mati bersama. Berarti pertanyaannya,
nambah istri, nambah anak, nambah masalah. Sedangkan Al-Quran mengatakan tidak seperti itu. Ini kita kupas pada minggu yang akan datang insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا